Tuhan, sungguh betapa kami bersyukur. Tuhan Yesus Sang Raja Damai telah datang ke dalam dunia, menebus kami, mendamaikan kami dengan Allah, sehingga kami beroleh hidup yang kekal. Dan kami tahu hidup yang kami jalani, hidup yang sungguh berharga, hidup yang berarti, dan hidup yang sungguh-sungguh tidak sia-sia karena anugerah-Mu yang ajaib. Saatnya juga Tuhan, kami mau kembali merenungkan firman-Mu. Jadi Tuhan menolong setiap kami, yang waktu yang ada ini tidak berlalu dengan sia-sia. Tapi Tuhan menolong setiap kami, kembali Tuhan dengan anugerah-Mu, melawat setiap kami secara pribadi, melalui firman-Mu yang hidup, yang boleh kami menyegarkan, menguatkan, dan menuntun langkah hidup kami. Berkati Tuhan waktu ini sepenuhnya, kiranya Engkau yang dipermuliakan di tengah kami. Hanya dalam nama Tuhan Kristus, Tuhan yang telah datang, Sang Raja Damai itu, kami naikkan doa ini. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Bersyukur dalam anugerah Tuhan kita kembali hadir di tempat ini, dan kita bersyukur dalam anugerah Tuhan juga. Tuhan menolong kita sudah sampai di bulan Desember Bapak sekalian ya. Sepanjang tahun 11 bulan kita sudah lalui dan kita sampai di bulan Desember ini. Tetap saya selalu ajak kita kembali ingat sepanjang tahun ini seberapa kita hidup di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan adalah firman Tuhan yang ajaib. Nah, anak Tuhan betapa bersyukur punya firman Tuhan Bapak sekalian ya. Nah, perenungan hari ini tentu selalu berdasarkan dengan firman Tuhan. Kita sampai di bulan Desember, kita kembali mengingat dan merayakan kedatangan Tuhan Yesus. Dan hari ini kita sampai di Advent yang kedua, satu penantian akan kedatangan Sang Raja Damai, Sang Tuhan yang datang ke dalam dunia. Tema yang diberikan pada saya hari ini adalah tentang pembawa damai. Berarti kita menantikan kedatangan Sang Raja Damai itu dalam kehidupan kita. Sebelum kita lebih lanjut Bapak sekalian, kita boleh melihat kehidupan kita sehari-hari. Raja Damai, damai itu pentingnya apa Bapak sekalian? Dalam kehidupan sehari-hari kadang kita mengalami satu masa seseorang, entah pertengkaran, bahkan sampai ada orang bisa bermusuhan gitu Bapak sekalian ya. Kita mencari seorang yang bisa membawa damai atau juru damai yang mendamaikan kita. Damaikan dua orang ya mungkin masih lebih mudah, walaupun kadang-kala juga ada yang sulit Bapak sekalian. Tapi kemudian kita melihat juga ada dua negara yang bermusuhan, jauh lebih susah lagi mendamaikannya. Sehingga ia bisa mendamaikan, misalnya biasanya adalah seorang presiden yang cukup berkuasa, misalnya Bapak sekalian ya. Bapak bisa lihat sehari ini di dunia begitu banyak situasi peperangan, permusuhan yang ada, sehingga bisa presiden yang cukup besar yang bisa berusaha mendamaikan. Lalu saudara ingat Ukraina dan Rusia sekalian gitu kan ya. Harus presiden Amerika berusaha mendamaikan gitu kan. Lalu kemudian Palestina, Israel dan sebagainya. Lalu banyak yang terjadi Bapak sekalian. Dua negara akhirnya berusaha didamaikan. Masih bisa. Ada PBB juga. Tapi Bapak sekalian bagaimana kalau manusia dengan Tuhan Sang Pencipta? Kita yang bermusuhan, kita yang berjauhan. Siapa yang bisa mendamaikan Bapak sekalian? Manusia dengan manusia kita panggil lagi seorang manusia mendamaikan, kira-kira gitu kan. Pemimpin negara dan pemimpin negara bermusuhan, kita bawa lagi pemimpin besar lagi yang lain bisa mendamaikan. Tapi kalau Tuhan dengan manusia yang bermusuhan, siapa yang bisa mendamaikan Bapak sekalian? Tidak mudah. Dari pihak manusia berusaha berdamai. Alkitab mengatakan waktu manusia berusaha mencari Tuhan, Tuhan bilang manusia nggak bisa sampai sama Tuhan karena dosa telah memisahkan. Manusia nggak bisa ketemu Tuhan. Gimana caranya berdamai? Usaha manusia semua sia-sia, tidak sampai. Manusianya berusaha berdamai dengan Tuhan, tapi Alkitab mengatakan semua usaha manusia gagal. Lalu kita bersyukur kemudian Tuhanlah yang inisiatif datang kepada manusia, mendamaikan. Tuhan yang berusaha mendamaikan kita, tinggal kitanya menerima enggak jalan yang Tuhan berikan. Dan itulah kita akan belajar hari ini tentang kedatangan Kristus, Sang Pembawa Damai, Raja Damai itu dalam kehidupan kita. Nah Bapak sekalian, saja kita baca dulu firman Tuhan yang boleh menjelaskan kehidupan kita. Saja kita lihat dari 3 bagian firman Tuhan, kita baca bertanggapan Bapak sekalian, ini Yesaya dan dari Roma dan Yohanes ya. Kita baca bertanggapan Bapak sekalian. Pertama Yesaya 9 ayat ke-5, saya bacakan dahulu, lalu ayat 6 Bapak sekalian ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai.
Lalu berikutnya Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan. Demikian bacaan firman Tuhan. Biasanya orang baca firman Tuhan merenungkan, melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Banyak bagian kita bisa baca, tapi paling enggak 3 bagian ini meringkaskan apa yang kita mau belajar hari ini, Bapak sekalian. Hal yang pertama kita belajar tentang pembawa damai adalah kata damai. Kata damai dalam Alkitab, kalau Bapak Ibu baca itu bisa pakai kata damai, bisa pakai kata damai sejahtera. Bahasa aslinya sama, gitu ya, kan terjemahkan damai, kadang perdamaian, kadang terjemahkan damai sejahtera. Nah, dalam perjanjian lama itu pakai kata yang sangat terkenal, yaitu kata shalom. Hampir semua orang Kristen tahu kata shalom. Shalom itu artinya adalah damai atau damai sejahtera. Dalam perjanjian baru pakai kata erene atau erene, gitu ya Bapak sekalian ya, tulisannya ya. Itu yang Alkitab katakan. Nah, kedua kata ini punya arti yang luar biasa. Katanya sangat kaya artinya. Artinya adalah damai sejahtera atau damai itu arti sebenarnya adalah bisa berarti lengkap, bisa berarti penuh, bisa berarti sehat, bisa berarti kelimpahan, kemakmuran, kesejahteraan, atau baik-baik, aman gitu ya, harmonis, ketenangan, ketentraman. Dan dikatakan segala hal, segala bentuk hal yang baik kira-kira itu tercakup dalam kata damai atau damai sejahtera. Jadi kata damai sejahtera itu kata yang sangat kaya sekali, yang sangat luar biasa. Gak cukup dengan satu kata, di balik kata itu artinya sangat kaya. Secara seumumnya kita bisa lihat secara eksternal gitu, kita kira-kira itu adalah damai dan sesama. Tidak ada peperangan atau keadaan luar yang baik. Tapi juga damai itu berarti tadi secara internal, yaitu adalah hati yang tenang, pikiran yang tenang, karena percaya kepada Tuhan, keadaannya tentram, yang tenang di dalam. Atau orang katakan berdamai dengan Allah. Maka kalau kita baca dalam Alkitab, Alkitab menggambarkan damai sejahtera itu adalah berkat yang tertinggi, yang terpenting dalam penantian manusia akan Sang Juru Selamat. Bapak bisa baca di sepanjang Alkitab Perjanjian Lama, waktu menantikan tentang Juru Selamat, dihubungkan dengan damai sejahtera. Jadi damai sejahtera itu satu berkat yang tertinggi, terpenting dalam penantian manusia akan Sang Juru Selamat itu, berikan damai. Kenapa demikian Bapak sekalian? Karena kalau kita lihat hari ini dunia telah kehilangan damai. Hari ini Bapak Ibu saya pernah pikir nggak kenapa dunia seperti hari ini? Kalau kita sudah lama jadi orang Kristen, kita banyak baca Alkitab, kita tahu. Tapi kalau kita baru mungkin kita masih bingung. Kok dunia kayak gini ya? Tuhan salah nggak ciptakan dunia? Kok begini kacau? Begitu banyak hal pertengkaran, keributan, masalah, dan pergumulan, lalu bencana dan sebagainya. Tapi kalau kita baca dalam Alkitab, Alkitab menceritakan dari awalnya. Waktu dunia ciptakan itu ternyata semuanya baik-baik, atau kita sebut adalah keadaan yang shalom, keadaan yang damai sejahtera. Sampai saatnya kemudian manusia yang pertama diciptakan oleh Tuhan jatuh ke dalam dosa. Saat itulah damai sejahtera hilang, Bapak sekalian. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, semua relasi menjadi rusak. Relasi dengan Tuhan Sang Pencipta, manusia menjadi jauh dari Tuhan. Kalau dulu bisa ketemu Tuhan kapan saja, sekarang tidak lagi. Dan makin lama manusia makin jauh dari Tuhan. Relasi dengan sesama, Adam dan Hawa manusia pertama begitu jatuh ke dalam dosa, langsung relasi mereka hancur Bapak sekalian, langsung rusak. Karena apa? Saling menyalahkan akhirnya. Padahal sebelumnya begitu kompak, mereka cuma berdua di dunia Bapak sekalian ya, manusia pertama. Lalu kemudian relasi dengan ciptaan, dengan semua ciptaan yang lain, juga relasi yang rusak. Lalu kemudian kita menceritakan tidak lama, kalau kita baca dalam Alkitab, baru Adam dan Hawa punya keturunan, anak mereka Kain dan Habel. Kain bisa membunuh Habel. Ya sudah bisa bayangkan, baru generasi pertama sudah terjadi, kerusakan itu sudah mulai parah. Manusia makin jahat kepada sesamanya. Manusia bukan merawat alam, tapi mengeksploitasi dan merusak. Eksploitasi Bapak sekalian ya, dan merusak alam. Semakin lama, semakin parah. Bapak sekalian, kalau kita belajar lebih lanjut, saudara yang suka sains bisa belajar efek rumah kaca gitu ya, melampaui batas. Dunia itu ada efek rumah kaca, jadi karena panas dunia, lalu sinar matahari yang ke bumi itu pantulannya itu ketahan kira-kira gitu sekalian ya. Efek rumah kaca itu baik untuk bumi, karena kalau nggak ada itu bumi dingin banget, beku, kita mati. Tapi efek itu begitu melampaui batas, bumi makin panas. Terlalu panas akibatnya apa?
perubahan iklim. Lalu kemudian mudahnya terjadi bencana. Lalu juga berbagai pencemaran, air, udara, lingkungan, begitu banyak pencemaran hari ini ada. Lalu yang banyak hari ini lagi tren adalah deforestasi hutan. Hutan itu fungsinya berubah, penggundulan hutan, hutan harusnya jadi hutan, jadi tempat yang lain, entah pertanian, bangun rumah dan sebagainya, saudara sekalian. Akibatnya contoh yang terbaru baru kita hadapi hari ini, yaitu bencana alam di Sumatera. Hampir separuh Sumatera mengalami bencana kan, dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, lalu kemudian ke daerah Riau dan Kepulauan Riau, hampir separuh Bapak sekalian Sumatera sudah kena karena bencana Bapak sekalian. Itu yang kita bisa melihat. Kerusakan yang ada itu makin ada, damai sejahtera makin hilang. Damai sudah hilang. Nah, waktu kita belajar dari semua itu, waktu kita melihat semua bencana, semua peristiwa itu, apa yang dapat kita belajar? Alkitab beritahukan pada kita penyebabnya, akar masalah utama adalah apa? Ternyata adalah dosa. Waktu manusia terpisah dari Allah, damai sejahtera hilang. Setelah damai sejahtera hilang, akibatnya adalah apa? Semua kekacauan terjadi, semua hubungan menjadi rusak, dan semua menjadi kacau. Masa depan tidak ada lagi harapan, bahkan hukuman kekal yang justru menanti hidup kita. Saat manusia kehilangan damai sejahtera, semua usaha mencari damai sebenarnya adalah usaha yang semu. Semu itu yang sia-sia, saudara ya, yang hanya sementara, yang fana dan sia-sia. Baik secara eksternal, Bapak bisa melihat setiap perdamaian yang ada itu perdamaian semu, yang begitu sementara dan rapuh. Perdamaian dunia hari ini, Bapak begitu mudah kan berdamai, nanti nggak lama berperang lagi. Dulu jadi teman baik, sekarang jadi musuh. Nanti setelah musuh lama-lama jadi teman lagi. Semua berubah, tidak ada yang pasti. Secara internal manusia apalagi Bapak sekalian, dalam hati kita, damai sejahtera betul-betul hilang. Manusia kehilangan damai sejahtera, akibatnya adalah apa? Semua manusia hidup dalam hati yang terus gelisah, ketakutan, baik untuk hadapi hari esok maupun masa depan. Karena damai sejahtera telah hilang. Nah, saudara, sampai di sini dulu Bapak sekalian. Ini hal sederhana, tapi apa kita menyadarinya? Kenapa dunia seperti ini hari ini? Kenapa hari ini begitu banyak pergumulan, banyak masalah, banyak kejahatan tidak habis-habisnya? Mengapa alam tidak bersahabat? Itu akibatnya Bapak sekalian. Dan yang paling penting hari ini, kenapa hati manusia begitu kosong, gelisah, khawatir, takut? Karena apa? Hidup tidak ada damai sejahtera, telah kehilangan damai sejahtera. Orang berusaha mencari melalui uang, melalui jabatan, melalui relasi dan segala pencarian dalam kehidupan. Tidak ada yang bisa menolong. Hanya ada sementara, setelah itu apa? Kembali gelisah. Tidak ada damai sejahtera yang tetap di dalam hati manusia. Kenapa? Semua itu hanya semua sia-sia, saudara sekalian. Itu hal yang pertama. Dunia telah kehilangan damai atau damai sejahtera. Tadi sama ya Bapak sekalian, kata damai sejahtera ya. Semua hal yang baik itu sudah kehilangan, hilang. Nah, bersyukur Tuhan ciptakan manusia, tidak meninggalkan manusia. Tuhan mengasihi kita. Ia berinisiatif mengirimkan pembawa damai untuk kita. Maka kita merayakan Natal, pembawa damai itu datang, saudara sekalian. Tadi firman Tuhan mengatakan, Sang Juru Selamat yang datang itu, dia dikatakan namanya akan disebutkan orang, dikatakan adalah apa? Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Dia yang datang itu akan dikenal sebagai Raja Damai. Lalu kemudian besar kekuasaannya, damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Sang Juru Selamat akan dikenal sebagai keturunan Daud, dari tahta Daud dikatakan, dan di dalam kerajaannya, kerajaan yang kekal itu yang kemudian digenapi. Kalau Bapak Ibu baca dari kitab Wahyu, kerajaannya damai sejahtera itu kerajaannya kekal selama-lamanya. Lalu dikatakan kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini waktu dinubuatkan ya. Kecemburuan itu bahasanya bukan cemburu dalam arti negatif, tapi satu kayak orang greget gitu ya, semangat gitu ya dari Tuhan yang akan melakukan hal itu. Berarti Tuhan akan genapi. Saudara, kita bersyukur Tuhan mengasihi manusia. Tuhan katakan dia menjanjikan akan mengirimkan Sang Juru Selamat. Dan satu yang akan dikenal ada sebagai, salah satunya adalah namanya dikenal sebagai Raja Damai. Dia akan datang. Lalu apa kita lihat dalam firman Tuhan? Tuhan mengasihi manusia untuk menjanjikan Sang Juru Selamat itu. Setelah manusia jatuh dalam dosa. Begitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, langsung Tuhan sudah berikan satu nubuat. Kelak akan datang Sang Juru Selamat itu. Dan Tuhan menyiapkan sungguh-sungguh Juru Selamat itu. Sang Raja Damai akan datang.
Apa yang Tuhan kerjakan? Kalau kita baca secara sekilas, Bapak bisa baca secara lengkap dalam Alkitab, Tuhan membangun bangsa Israel. Saudara boleh baca, saya selalu ingatkan, bangsa Israel adalah bangsa yang unik. Kenapa? Tuhan yang ciptakan khusus. Tuhan yang bangun khusus bangsa Israel. Kemudian melalui bangsa ini juga Tuhan perkenalkan dirinya. Tidak pernah ada satu bangsa yang bisa kenal Tuhan begitu dekat. Bangsa Israel Tuhan nyatakan diri, akulah Tuhan. Lalu dikenalkan sama bangsa Israel. Dengan caranya kita bisa baca dalam firman Tuhan. Lalu kemudian Tuhan menuntun umatnya ini, bangsa Israel ini. Dia bertindak langsung dalam perjalanan sejarah bangsa Israel. Kita bisa baca dalam Alkitab. Sejarah bangsa Israel itu banyak dan intervensi Tuhan. Tuhan berkarya di tengah mereka, Tuhan bertindak langsung. Menjaga mereka, memperingati mereka. Lalu Tuhan juga menghukum mereka. Tapi di situ Tuhan ada bersama dengan mereka. Nah, perjalanan sejarah bangsa Israel. Kemudian Tuhan berikan firman-Nya yang kita kenal dalam sebagai Taurat dan Perjanjian Lama dalam Alkitab kita. Lalu juga dalam waktu Tuhan berikan firman itu memberikan janji dan nubuat mengenai kedatangan Sang Juru Selamat. Semakin lama semakin jelas Sang Juru Selamat itu akan datang. Dan hari ini kita membaca satu nubuat dari kitab Yesaya ini tentang Sang Juru Selamat. Dia akan disebut sebagai Raja Damai, sekalian. Dan damai sejahtera tidak akan berkesudah di dalam kerajaannya. Tujuan kedatangan Sang Juru Selamat adalah apa? Raja Damai yang membawa damai bagi manusia. Damai seperti apa yang dia akan bawa? Tentu damai yang sesungguhnya, bukan damai yang hanya sementara yang semu. Bapak saya mungkin pernah baca, Bapak sekalian ya, Tuhan pernah bilang, Tuhan pernah mengatakan, aku bukan datang untuk membawa damai di bumi, melainkan pedang. Musuh orang adalah seisi rumahnya. Mungkin saudara ada yang terpikir itu ya saudara ya. Tapi dalam konteks bukan dalam arti Tuhan bawa damai seperti itu. Aku datang bukan untuk membawa damai dalam arti damai yang semu. Tapi dikatakan damai yang sesungguhnya yang dikatakan ikut Tuhan itu tidak kompromi dengan dosa. Tapi adalah mengikut salib dan ikut Dia. Itu konteksnya saudara sekalian, sedikit catatan kecil saudara sekalian ya. Karena kadang-kadang ada orang yang sangat pikirin. Tapi di Alkitab lain kok Tuhan bilang aku tidak membawa damai. Dia membawa damai sesungguhnya, bukan damai yang kompromi dengan dosa, bukan damai yang sia-sia, bukan damai yang sementara, tapi damai yang kekal yang dia bawa. Nah, apa yang dia lakukan? Tadi secara langsung Roma katakan, sebab itu kita dibenarkan karena iman. Kalau kita percaya Tuhan Yesus kita dibenarkan, kita hidup dalam apa? Dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita. Oleh karena itu dalam bahasa saya adalah oleh itu melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia kita beroleh damai sejahtera. Dia mendamaikan kita dengan Allah. Sang Raja Damai, hal yang pertama yang paling besar dia lakukan adalah mendamaikan manusia dengan Allah yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh siapapun juga. Saudara sekalian, kadang-kala mungkin kita merasa sepertinya gampang damaikan dengan Allah, gampang banget ya kayaknya. Enggak, saudara sekalian. Waktu kita baca dalam firman Tuhan, kita jelas mengerti adalah apa? Dia untuk mendamaikan kita dengan Allah, dia mengorbankan dengan pengorbanan yang sangat mahal, yaitu melalui nyawanya sendiri. Dia mati di atas kayu salib. Dia menanggung semua dosa kita, dia menebus kita, dia menyelamatkan kita. Dia membayar semua hal yang harus dibayar. Harga yang harus dibayar untuk apa? Demi mendamaikan kita kembali kepada Allah. Semua harga yang harus dibayar itu, dia bayar lunas di atas kayu salib melalui pengorbanannya. Dibayar dengan sangat mahal, supaya apa? Kita bisa kembali berdamai dengan Allah. Itulah pengorbanan Tuhan Yesus buat kita, saudara. Melalui Dialah kita hidup dalam damai sejahtera. Kita didamaikan dengan Allah dan kita beroleh damai sejahtera di dalam Dia. Ketika kita berdamai dengan Allah, maka saudara bisa melihat itu menjadi awal seluruh pemulihan seluruh hidup kita. Ketika kita berdamai dengan Allah, mulailah seluruh pemulihan dalam kehidupan kita terjadi, Bapak sekalian. Damai sejahtera yang hilang itu, yang kita dari lahir mungkin kita nggak pernah punya, saudara sekalian, karena yang pertama punya cuma Adam, setelah jatuh dalam dosa kan damainya hilang, saudara sekalian ya. Damai sejahtera yang hilang itu kembali bisa masuk dalam kehidupan kita manusia. Damai sejahtera yang hilang itu kembali ada dalam kehidupan kita, masuk dalam hidup kita. Saudara, setelah itu kemudian apa yang terjadi? Hal yang pertama damai sejahtera itu masuk adalah tadi relasi kita dengan Allah menjadi baik. Kita berdamai dengan Allah. Dulu Allah begitu jauh, sekarang kita bisa merasakan Tuhan itu begitu dekat dalam kehidupan kita. Kemanapun kita pergi kita bisa berdoa dan kita tahu Tuhan bersama kita. Jarak kita dengan Tuhan begitu dekat, tidak rasa jauh lagi, bahkan dia tinggal dalam kehidupan kita. Itu luar biasa Bapak sekalian, hanya orang Kristen bisa mengalaminya kan. Yang sudah percaya Tuhan baru bisa merasakan, betul saya mengalami seperti itu. Tapi kalau belum, pasti saudara bingung gimana menjelaskannya saudara sekalian. Relasi kita dengan Tuhan jadi baik.
Lalu kemudian waktu kita bertumbuh dalam relasi Tuhan dengan baik itu, damai sejahtera itu masuk dalam kehidupan kita. Membuka jalan untuk kita bisa berdamai dengan sesama kita. Berapa banyak hari ini orang begitu susah berdamai dengan sesama. Tapi waktu dia percaya Tuhan Yesus, dia mengalami damai sejahtera daripada Tuhan. Tuhan berikan dia kasih, berikan dia pengampunan. Dia bisa belajar mengampuni orang lain. Dia bisa berdamai dengan orang lain. Itu karya Tuhan, Bapak sekalian. Saya pernah baca suatu kesaksian seorang anak yang begitu benci dengan mamanya. Karena mamanya tuh waktu kecil mau gugurkan dia gitu ya. Dulu nggak pernah ngomongin, begitu dia besar baru mamanya bilang dulu mau digugurkan, makanya dia cacat. Ternyata ada cacat dalam fisiknya. Wah, dia benci sekali sama mamanya. Waktu dia percaya Tuhan Yesus, dia bisa pelan kemudian dia mengatakan, saya bisa mengampuni mama saya, bahkan bahwa mama saya bisa percaya Tuhan. Saudara, berdamai itu dengan Allah itu kemudian buka jalan kita bisa berdamai dengan sesama. Banyak orang terluka dengan ayahnya dan orang tua bisa berdamai kembali. Itu karya Tuhan, saudara sekalian. Membuka jalan berdamai dengan sesama. Lalu juga berdamai dengan ciptaan. Kita dapat kembali menghargai alam yang Tuhan berikan. Waktu kita melihat alam yang begitu indah, kita bisa bersyukur. Waduh, Tuhan luar biasa. Alam semesta yang begitu indahnya. Di tengah dunia, di tengah berbagai masalah, tetap bisa melihat dunia tetap ada hal yang baik. Ciptaan Tuhan yang luar biasa. Kita bisa berdamai dengan ciptaan. Kita bisa merawat ciptaan kembali yang Tuhan berikan. Ini dunia milik Tuhan. Kita mau pelihara dengan baik. Bukan dirusak, bukan dihancurin. Lalu kemudian dalam pertumbuhan itu juga kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Makin kita mengenal Tuhan, berdamai dengan Tuhan, kita makin mengalami betapa ajaibnya Tuhan mengasihi kita. Kita mungkin kita makin maju, makin bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Kita bisa menerima diri kita. Kita bisa bersyukur untuk diri kita yang berharga dan dikasihi oleh Tuhan. Dulu mungkin kita nggak pernah berdamai, kita merasa kenapa saya kayak begini ya, nggak sepinter dia, nggak secakep dia, nggak sehebat dia, ada segala macamnya, saudara sekalian. Kok hidup saya susah banget, nggak kayak dia, hidupnya enak. Tapi waktu kita bisa menerima diri kita, berdamai dengan Tuhan, kita baru tahu segimanapun aku ini, aku berharga ternyata di mata Tuhan. Ternyata Tuhan sayang sama aku, Tuhan sayang sama kita. Akhirnya apa? Kita bisa berdamai dari kita. Saya dengan segala keberadaan saya unik, saya berharga di mata Tuhan. Gak perlu iri, gak perlu banding-bandingkan, gak perlu kecewa. Karena apa? Setiap kita berharga. Kapan terjadi? Waktu kita berdamai dengan Allah. Kita makin kenal siapa kita dan kita makin merasa, makin menyadari, saya ternyata berharga di mata Tuhan. Saya ini spesial, gak ada seperti saya di dunia ini. Saya satu-satunya loh. Orang lain gak ada yang persis kayak saya, kan anak kembar pun gak ada yang sama, saudara sekalian. Kita semua spesial. Kapan itu terjadi? Waktu kita berdamai dengan Allah, kemudian kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Sehingga akhirnya adalah apa? Kita bisa menerima diri kita sendiri. Berapa banyak hari ini orang yang sakit karena tidak bisa menerima diri sendiri kan? Kalau Bapak Ibu tahu berapa penyakit itu karena menolak diri, saudara sekalian. Rasa diri gimana, akhirnya sakit dan hidup jadi kacau. Lalu kita berdamai dengan diri kita sendiri. Diri kita menjadi sehat, saudara sekalian. Bisa menerima diri kita. Berdamai dengan diri sendiri. Lalu kemudian kita terus bertumbuh. Waktu kita berdamai dengan Allah, damai sejahtera masuk dalam kehidupan kita. Kita berdamai tadi dengan sesama, dengan ciptaan, dengan diri sendiri. Kita terus bertumbuh sampai apa? Damai sejahtera memenuhi seluruh kehidupan kita. Sampai memenuhi kedalaman hati kita yang penuh dengan damai sejahtera. Bukan cuma di luar lagi, bukan hanya sekejap. Hati yang penuh oleh damai sejahtera, yang kita menggambarkan kemudian waktu kita bertumbuh itu. Kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita mengalami namanya, salah satu buah roh adalah damai sejahtera. Damai sejahtera begitu memenuhi hati kita sampai meluap keluar. Sampai orang bisa melihat, iya ya hidupku ada damai ya, hidupmu ada damai sejahtera. Luar biasa. Itu saudara sekalian, waktu pembawa damai itu datang. Saudara, kalau kita belajar hari ini adalah Advent yang kedua, kita menantikan kedatangan Sang Raja Damai itu. Dia sudah datang kan 2000 tahun yang lalu, Bapak sekalian ya. Bapak bisa ingat kembali kisah Natal, kelahirannya itu membawa damai. Saudara bisa ingat, kita ingat nyanyian di malaikat di hari Natal. Waktu para gembala di padang itu melihat penglihatan dari malaikat, lalu kemudian malaikat menyanyikan satu pujian. Apa yang dinyanyikan dari malaikat? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sang Raja itu datang, waktu kelahirannya datang dikatakan adalah apa? Jadi kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, tapi juga membawa damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Manusia yang datang kepada Tuhan dengan rendah hati akan menemukan damai di dalam dia. Datang dengan rendah hati, dengan sungguh-sungguh mencari damai itu, menemukan damai di dalam dia. Saudara sekalian, sudahkah kita menemukan damai itu dalam kehidupan kita? Menerima damainya. Waktu Sang Raja Damai datang, kita sudah menerima damai itu, atau kita hari ini masih mencari damai dalam kehidupan kita? Padahal Sang Pembawa Damai itu
sudah datang. Saudara, waktu Tuhan datang ke dalam dunia, satu saat waktu dia ngobrol dengan murid-murid, sebelum dia naik dia menuju ke kayu salib, dia akan disalibkan, dia mati, hari ketiga dia bangkit, kemudian setelah 40 hari dia naik ke surga. Saudara sekalian, waktu itu terakhir dengan murid-muridnya, Tuhan memberikan satu kalimat yang meneguhkan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Saudara, Tuhan dikatakan ada dia sang raja damai itu waktu sebelum dia meninggalkan dunia bersama murid-muridnya. Dia masih ingatkan karena muridnya mereka dalam keadaan yang sangat susah, kemudian Tuhan katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, kayak ditaruhin. Damai sejahtera dia katakan, aku taruh sama kamu, ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku yang aku punya, ku berikan kepadamu. Aku kasih kamu damai sejahtera. Apakah waktu dikasih Tuhan hilang damai sejahtera? Tentu enggak, saudara sekaliannya. Dia sumber damai sejahtera, dia adalah damai sejahtera kita. Efesus katakan gitu ya. Dia berikan damai sejahtera itu kepadamu, dia katakan. Dan dia katakan Tuhan berikan satu catatan. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dunia bisa berikan damai sejahtera yang palsu, yang sementara, yang sia-sia. Tapi yang aku berikan itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Damai sejahtera yang kekal. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kata gelisah itu berarti satu kegelisahan yang ada di dalam hati. Gentar itu kayak takut, saudara sekaliannya, hati yang takut. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Aku berikan damai itu. Jangan gelisah hatimu. Ini yang Tuhan katakan. Damai sejahtera dia akan kuberikan kepadamu. Nah saudara, ini Tuhan berikan pada murid-muridnya juga pada kita. Sama pertanyaannya, sudahkah saudara menerima damai sejahteranya itu? Yang kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera yang pernah hilang itu. Waktu sang raja damai datang, dia membawa damai sejahtera itu dan dia katakan, kuberikan kepadamu. Damai sejahtera yang hilang, yang manusia tidak punya, sekarang aku berikan kembali kepadamu. Damai sejahteraku yang dari Tuhan. Pertanyaan buat kita, saudara hari ini punya nggak damai sejahtera dalam kehidupan kita? Kalau saudara belum punya, berarti mungkin kita belum mengenal dia. Kita belum pernah datang pada sang raja damai itu. Maka kesempatan saudara sekalian saya selalu doakan, selalu harapkan saudara mengenal sang raja damai itu. Saudara percaya Tuhan Yesus, datang kepada dia dan temukanlah damai sejahtera itu. Kita menerima pengampunan dari Tuhan, kita menerima kembali penebusan dari dia, kita diselamatkan, tapi hal yang besar yang Tuhan berikan juga adalah damai sejahtera. Hubungan kita dengan Tuhan, kita berdamai dengan Tuhan, hukuman kekal kita sudah ditanggung lunas oleh Tuhan Yesus, kita diselamatkan, dan kita boleh damai sejahtera yang luar biasa, yang kekal ada dalam hati kita. Saudara, kalau belum, saudara doa secara pribadi, minta sama Tuhan, Tuhan tolong jangan lewatkan saya, jangan sampai setiap minggu saya ke gereja tapi hidup saya sia-sia. Bahwa saya menemukan sungguh damai sejahtera di dalam engkau secara pribadi. Nggak bisa ikut-ikutan. Saudara bisa damai sejahtera saya kasih saudara, nggak bisa. Hanya Tuhan yang bisa kasih saudara damai sejahtera. Temukanlah di dalam Tuhan Yesus. Tapi ada hal yang kedua, saudara sekalian, yang untuk kita yang mungkin jadi satu perenungan. Saudara mungkin ada yang sudah percaya Tuhan Yesus kan. Saya yakin sini banyak saudara sebagai besar sudah percaya Tuhan Yesus. Waktu pertama kali percaya Tuhan, kita punya damai sejahtera itu. Wah senang sekali Tuhan, terima kasih saya orang berdosa. Mungkin kita sampai menangis, bersyukur. Tuhan terima kasih keselamatan yang Tuhan berikan. Bersyukur sama Tuhan. Tapi kemudian saudara, damai sejahtera itu seolah-olah mulai hilang dari kehidupan kita. Kita nggak rasa damai sejahtera lagi. Kita orang Kristen jadi ketakutan lagi, gentar lagi, gelisah lagi, takut lagi. Lah kemana damai sejahtera itu saudara sekalian? Ada mungkin saudara mengalami itu. Kenapa itu hilang dalam kehidupan kita? Apakah ada yang salah, saudara? Pasti ada yang salah, saudara sekalian. Itu satu perenungan buat kita. Saudara yang sudah percaya Tuhan Yesus, seharusnya punya damai sejahtera itu. Kalau itu kemudian makin hilang, makin pudar, atau sepertinya tersembunyi dari kehidupan kita, itu dalam kehidupan kita ada yang masalah. Ada yang salah. Apa yang salah, saudara sekalian? Kalau kita boleh lihat secara singkat adalah apa? Pertama kali datang kepada dia adalah sang raja damai. Kita datang sama Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan, kau jadi Tuhan, kau jadi juru selamat saya, kau jadi raja dalam kehidupan saya. Kita boleh damai sejahtera itu. Tapi kemudian hari kita merasa adalah apa? Saya sudah diselamatkan, saya jauh dari sang raja damai itu. Hidup sendiri, mencari damai dari dunia. Akhirnya kita kecewa, karena dunia tidak bisa memberikan saudara damai sejahtera, saudara sekalian. Melalui uang, melalui relasi, melalui pencapaian, apapun. Damai sejahtera itu saudara tidak akan dapatkan dari dunia. Saudara meninggalkan sang raja damai itu. Dia tetap ada dalam kehidupan kita, tapi dia tidak menjadi fokus dalam kehidupan kita. Sehingga apa?
Damai itu hilang dari kehidupan kita. Maka Bapak sekalian, saya mengajak kita kembali datang kepada Dia. Kembali jadikan Kristus sebagai Sang Raja damai dalam kehidupan kita. Raja dalam kehidupan kita. Berarti adalah apa? Dia menjadi Tuan, menjadi Tuhan, menjadi Raja dalam kehidupan kita. Kita dekat dengan Dia. Maka damai sejahteranya akan memenuhi kehidupan kita. Karena apa? Dia sudah berjanji. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Dan Dia datang sebagai Raja damai. Harus kita punya damai sejahtera itu. Saudara, waktu kita punya damai sejahtera itu, hidup kita akan melimpah dengan syukur. Penuh dengan damai sejahtera dan kesaksian hidup kita menjadi satu kesaksian yang indah. Orang bisa lihat, wah kamu punya damai sejahtera luar biasa. Dari mana? Dari Tuhan Yesus. Saya juga pengen punya seperti kamu. Kan kira-kira gitu saudara sekalian ya. Sebagai kisah penutup buat sekalian, dalam masa perang saudara di Amerika, pernah ada seorang prajurit, perang saudara di Amerika pernah ada saudara sekalian ya. Ada seorang prajurit yang terluka parah, terbaring di rumah sakit. Jadi waktu itu dalam keadaan yang kritis, udah waktu-waktu terakhir lah. Kemudian seorang pendeta datang di samping dia, mendoakan dia, ngajak dia ngobrol, walaupun dengan susah gitu, dia ngobrol. Apa yang prajurit ini ceritakan? Dia katakan, saya titip ya Pak Pendeta, ini saya kasih alamat mama saya, alamat ibunya gitu ya. Dan minta dia tolong nanti Pak Pendeta tuliskan surat untuk mama saya, karena mungkin saya nggak bisa ketemu dia lagi. Karena itu udah berat saudara sakitnya ya. Lalu kemudian si prajurit serahkan Alkitab yang dia punya yang berlumuran darah gitu ya, bekas perang kan saudara sekalian kan ya. Dia katakan, Alkitab ini adalah pemberian dari mama saya, katakan. Dan dia rajin baca firman Tuhan itu. Dia katakan, tolong Pak Pendeta bacakan untuk saya dari Injil Yohanes pasal 14. Jadi Pak Pendetanya katakan, oke saya bacakan. Dibacakan ayat 1 saudara, satu-satu baca ayat 1, ayat 2 terus. Sampailah ke ayat yang kita baca ini ayat 27. Sampai 27 dia berhenti. Pak Pendeta tunggu bentar gitu ya, berhenti gitu kan. Di situ dikatakan apa? Dibacakan, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Dia tidak seperti diberikan oleh dunia padamu, jangan gelisah dan gentar hatimu. Lalu waktu dengar ini, lalu dengan susah payah dia bilang, katakan, Pak Pendeta tolong katakan kepada mama saya. Katakan kepada dia katakan apa? Aku telah memiliki damai itu. Itu yang dikatakan. Gak lama dia meninggal, saudara. Jadi ini kata terakhir yang diingatkan, biar mama saya tahu. Mama saya pernah kasih saya Alkitab, saya baca sungguh-sungguh saya menemukan damai sejahtera itu. Dan damai ini berarti tidak diberikan oleh dunia, dikatakan. Gitu ya, damai itu dikatakan, aku sudah memilikinya. Biar mama saya tenang, aku sudah punya damai itu, sekarang aku sama Tuhan. Kira-kira gitu, saudara sekalian ya. Itu satu kisah. Saudara juga mungkin pernah tahu lagu yang nyamanlah jiwaku kan, pernah seorang alami segala masalah dalam kehidupan dia, tapi damai sejahtera itu ada di dalam hatiku seperti sungai. Dia bisa menghadapi segala masalah yang ada. Nah hari ini Bapak sekalian, satu perenungan buat kita. Pembawa damai itu, yaitu Kristus telah datang kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Setiap tahun kita memasuki minggu Advent, kita merayakan Natal, merayakan kedatangan Sang Raja Damai itu. Pertanyaannya saudara, apakah saudara sudah sungguh-sungguh memiliki damai itu? Atau kita hanya tahu, lalu Natal lewat, tahun depan tunggu lagi. Tanpa ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Saya rindu Bapak sekalian, saatnya mari kita datang, sungguh-sungguh merenungkan. Kalau kita belum punya damai itu, minta sama Tuhan. Jangan lewatkan tahun ini. Tapi kalau saudara sudah punya damai sejahtera itu, dan sekarang mulai surut dalam kehidupan kita fokus pada hal yang lain, kita jauh dari Tuhan. Mari datang kembali pada Sang Raja Damai itu. Miliki kembali damai sejahtera. Sehingga di tengah segala susah, Tuhan katakan, jangan gelisah dan gentar hatimu. Di tengah pergumulan dunia hari ini tidak selalu lancar, pergumulan selalu ada, hidup tidak selalu nyaman, bisa menggelisahkan, gentarkan hidup kita kan saudara sekalian. Tuhan berikan kita damai sejahtera. Sehingga di dalam setiap masalah yang kita hadapi, tetap damai sejahtera itu tidak akan pernah hilang. Karena apa? Ada di hati kita dari Tuhan. Kira Tuhan menolong setiap kita boleh mengalami damai sejahtera yang kekal itu, yang melampaui segala akal itu, yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Sehingga kita tidak gelisah, tidak gentar, hidup seperti apapun, seberat apapun, pergumulan kayak apapun. Kita tidak gelisah, tidak gentar, karena apa? Kita punya damai sejahtera itu. Kira Tuhan menolong setiap kita. Amin. Tuhan, Kau mengenal kami dengan sempurna, Kau mengenal seluruh kehidupan kami. Apakah kami punya damai sejahtera itu Tuhan, damai yang sesungguhnya sudah hilang dari dunia.
sudah hilang dari manusia. Dan kami bersyukur oleh karya Tuhan yang telah datang, Sang Raja Damai itu. Tuhan kembali menawarkan damai sejahtera itu dalam kehidupan kami. Kalau ada yang kami hari ini belum menerima damai itu, Tuhan, beri pada kami keberanian untuk dengan secara pribadi datang kepada Tuhan dan menemukan damai sejahtera itu di dalam Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami yang sudah menerima damai itu, Tuhan, yang sudah percaya Tuhan Yesus, tapi mungkin hari ini damai itu begitu kurang dalam kehidupan kami, mulai surut, menjauh dari kehidupan kami. Tuhan ampuni, karena mungkin kami justru mencari damai di tempat yang lain. Saatnya Tuhan kami kembali datang kepada Engkau, mendekat kembali pada Engkau Sang Raja Damai itu. Penuhi kami kembali dengan damai sejahtera-Mu Tuhan, sehingga damai sejahtera Tuhan boleh kami memulihkan seluruh kehidupan kami, dalam relasi kami sekeliling kami, bahkan di dalam setiap pergumulan kami, di tengah dunia yang tidak menentu, yang mungkin menakutkan. Kami tidak gentar, karena kami punya damai sejahtera dari Tuhan, melihara hati dan pikiran kami, damai sejahtera yang mengalir sampai dalam kekekalan, damai sejahtera yang ajaib yang Tuhan berikan dalam hati kami, yang tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Tuhan, tolong setiap kami, Tuhan, penuhi kami dengan damai sejahtera-Mu, sampai damai sejahtera itu boleh memenuhi hidup kami, memenuhi hati kami, dan mengalir keluar pada dunia, sehingga dunia pun boleh menemukan damai sejahtera di dalam Engkau. Karena hidup kami menjadi suatu kesaksian yang baik, yang boleh membawa orang datang kepada Tuhan, Sang Raja Damai itu. Terima kasih Tuhan, tolong kami semua sesuai dengan kebutuhan kami, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan nyatakan juga kebaikan-Mu sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Kami naikkan doanya dalam nama Tuhan Kristus, Tuhan kami yang hidup, Raja Damai yang sudah datang dan mengasihi kami semua.